Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing menu untuk ningkatin berat badan anak dan bayi, sekaligus bikin dia sehat dan juga pintar. Nah, saya lagi pegang brokoli. Ini brokolinya udah saya cuci pakai sabun cuci buah dan sayur. Terus bisa dilihat di sini masih ada ulet-ulet kecilnya kayak gini. Jadinya kan kalau dimasak sesuatu ya teman-teman, supaya ulet-uletnya itu bisa keluar, kita rendam di air larutan garam. Jadi awalnya dicuci dulu pakai sabun cuci buah dan sayur untuk hilangin kuman-kuman termasuk virus yang lagi wabah. Terus dibilas, baru dicelupin ke larutan garam. Garamnya saya pakai garam krosok ya teman-teman. Terus di sini saya juga belah-belah brokolinya kayak gini. Supaya saya bisa yakin di dalamnya itu nggak ada ulat atau binatang-binatang yang tertinggal. Kalau dipotong kayak gini, brokolinya juga nanti akan cepat matang dan oke untuk makanan anak bayi kita. Teman-teman, kalau mau brokoli lebih awet, sampai langkah ini, kita masukkan ke air panas mendidih. 1 menit aja. Terus kita angkat, taruh di toples, tunggu dingin, dan simpan di freezer atas ya. Tahan kurang lebih selama 2 mingguan lebih. Selain brokoli, saya juga siapin sawi. Sama sawinya ini udah dicuci pakai sabun buah dan sayur karena lagi musim wabah kayak gini. Terus ini saya juga cuci pakai air larutan garam. Saya juga pakai wortel. Sama wortelnya juga udah saya cuci pakai sabun buah dan sayur. Terus sekarang saya kupas dan akan saya potong-potong. Teman-teman, wortel juga cukup awet kalau disimpan di kulkas. Caranya adalah dia dicuci dulu bersih pakai sabun buah dan sayur, terus dikeringkan dan disimpan di toples kedap udara. Jangan lupa bagian bawahnya dikasih tisu makan atau kain yang bersih ya teman-teman. Cara yang sama bisa dilakukan untuk terung, mentimun, tomat, dan lain-lain. Kemarin saya sempat bikin videonya cara simpan sayur dan juga daging selama masa wabah ini. Teman-teman, kalau belum sempat nonton, linknya ada di pojok kanan atas video ini ya teman-teman. Bisa diklik dan ditonton di sana. Nggak ada yang nyangka ya teman-teman, wabahnya sampai kayak gini. Soalnya virusnya kuat banget, dia bisa bertahan berhari-hari di benda mati. Jadi, kalau kita pulang dari bepergian, kita kan bersih-bersih. Ternyata barang-barang kita pun harus dibersih-bersihkan, termasuk barang belanjaan kita. Aduh, jadi lebih repot ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting sehat dulu semua dan semoga wabah ini segera berlalu. Wortelnya udah saya kupas, kemudian udah saya potong kecil-kecil. Saya potong kecil-kecil supaya cepat matang dan makannya lebih gampang nih anak-anak. Teman-teman, mungkin beberapa di antara teman-teman bertanya, untuk naikin berat badan anak bayi kok pakai wortel, kok pakai brokoli, kok pakai sawi? Kan kalorinya kecil. Iya sih teman-teman, yang berdampak langsung pada berat badan itu kan kalori. Kalori itu ada tepung-tepungan, protein, dan juga lemak. Sebetulnya kalau brokoli itu proteinnya tinggi, sayur tapi proteinnya tinggi, jadi bagus untuk nambahin berat badan anak. Sayur itu sawi memang rendah kalorinya, tapi dia punya vitamin yang bantu jaga daya tahan tubuh
anak dan bayi. Wortel juga sayur, kalorinya nggak terlalu tinggi, tapi dia punya karbohidrat yang lumayan, gizinya juga oke, mineralnya juga oke. Fungsinya itu mirip sama sawi untuk nambahin zat gizi. Semakin lengkap gizi yang didapatkan anak, daya tahan tubuhnya akan semakin bagus. Kalau dari pengalaman saya, percuma kalau kita kasih protein tinggi gitu, tapi zat gizi lainnya nggak imbang, nanti anak juga sakit dan berat badannya nanti ngedrop juga. Tumbuhnya juga nggak akan optimal karena gizinya nggak seimbang. Jadi, di sini tetap saya gunakan sayuran ya teman-teman, dan untuk camilan saya tetap berikan buah. Buah yang bagus untuk naikin BB itu bisa pisang, bisa alpukat, atau juga bisa buah-buah lain yang mungkin kalorinya nggak tinggi, tapi punya nilai nutrisi yang oke. Misalnya jeruk, stroberi, anggur, itu oke. Jadi, untuk naikin berat badan anak dan bayi, perlu seimbang semuanya. Termasuk di dalamnya tidur yang cukup, kemudian gaya hidup sehat, nggak boleh stres banget juga anaknya. Jadi kompleks juga. Oke, lanjut ke menu ya teman-teman. Tadi saya sudah siapkan bawang merah, bawang putih. Sekarang saya siapkan tomat. Ketiga bahan ini fungsinya untuk melesatkan makanan bayi. Mereka juga punya nutrisi yang oke. Apalagi dari bahan yang alami. Bahan alami itu nggak cuma gizi sih, tapi juga ada enzim dan lain-lain. Jadi saya utamakan banget dari bahan-bahan yang alami. Teman-teman, ini sawinya. Kalau kita perhatikan, dia punya bagian batang dan bagian daun. Untuk mendapatkan rasa yang optimal dan gizi yang optimal, kita perlu pisahkan batang dan daunnya. Untuk bayi kita pilih yang muda, jadi yang kecil-kecil daunnya. Terus batangnya kita potong kecil-kecil kayak gini, kita pisahkan dari daunnya ya. Karena batang ini matangnya itu lebih lama dibandingkan daun. Jadi pas masak nanti kita masukin batang dulu baru daun. Daun ini cepat banget matang. Terus dia juga punya tekstur yang panjang-panjang gitu. Jadi untuk bayi yang kecil mungkin lebih baik kalau dipotong cincang kecil-kecil kayak gini, supaya pas makan dia nggak terlalu kaget dan nantinya malah malas makan ya. Kita potong bentuknya, usahakan kotak-kotak dadu-dadu gitu teman-teman, jangan panjang-panjang kayak mie, biar dia belajar makan dulu. Kalau udah lancar sih gak ada masalah. Oke, sekarang saatnya kita mulai masak. Nyalakan kompor, letakkan alatnya. Terus saya pakai minyak kelapa. Ini minyak kelapa yang untuk masak ya, memang ya, bukan minyak kelapa untuk virgin itu bukan. Kalau virgin dimasak juga nanti gizinya juga hilang. Jadi saya pakai minyak kelapa untuk masak. Kemudian saya tumis bawang merah dan bawang putihnya teman-teman. Bawang merah dan bawang putih bisa sih ditumis terus kita simpan di chiller, itu bisa. Tapi kalau soal rasa sih sebetulnya lebih enak kalau dadakan kayak gini. Tapi lebih rempong. Ya, kalau ada usaha memang biasanya hasilnya lebih optimal ya teman-teman. Gak apa-apa kok ditumis terus disimpan di chiller, gak apa-apa. Saya juga sering kayak gitu, tahan 2 minggu ya teman-teman. Nah ini udah mulai harum, saya masukin tomat. Tomat ini saya tumis juga biar rasa enaknya keluar. Ditumis kayak gini. Minyaknya ini banyak teman-teman karena untuk anak bayi memang butuh lemak ya dia. Nah, kalau udah sampai kecoklatan gini, saatnya saya masukkan air bersih, air minum. Jadi air yang siap diminum. Nah, kayak gini. Terus mulai saya masukin wortel. Wortel itu sayur yang cukup lama sih masaknya. Tapi karena udah saya potong kecil-kecil, jadi aman deh. Terus untuk proteinnya kan wajib ada proteinnya. Saya pakai filet ikan nila.
Beberapa mama bilang katanya anaknya nggak suka makan ikan. Setiap kali makan ikan kayak mau muntah gitu. Menurut saya, ini karena ikannya nggak segar. Sebisa mungkin, pilih ikan yang dipotong saat kita mau beli. Bayi bisa merasakan amisnya ikan berkali lipat dibandingkan kita. Karena itu, kita nggak boleh kasih garam banyak-banyak untuk makanan bayi. Karena dia masih sangat peka rasa. Bahkan bayi di bawah 1 tahun itu nggak boleh dikasih garam. Idealnya sih, karena ginjalnya belum begitu oke. Kalaupun mau dikasih, dikit banget. Buat kita mungkin nggak terasa asinnya. Tapi buat dia itu bisa terasa banget. So, kalau mau anaknya makan makanan super, salah satu makanan super kan ikan, pastikan ikan yang dibeli benar-benar ikan yang sehat dan ikan yang baru dipotong. Sekarang kan di supermarket dan di pasar-pasar juga banyak ya ikan segar yang baru dipotong. Nah, setelah mendidih, ikannya dimasukin, brokolinya juga dimasukin. Ikan nila ini punya rasa yang enak, gurih gitu, dan menurut saya cocok banget dibuat sop. Ikan itu paling bagus kalau di sop dibandingkan kalau digoreng. Karena kalau digoreng itu minyak-minyaknya dia keluar dan jatuh ke minyak goreng. Kita kan nggak pakai minyak goreng untuk makan makanan bayi ya. Maksudnya bekas gorengan gitu dijadiin tambahan makanan bayi kan kita nggak pakai. Karena kan termasuknya minyak jelantah tuh. Tapi kalau kayak gini minyak dia keluar, gizi dia keluar dan tertampung di kuahnya sup. Jadi oke banget kalau dikasihin ke anak bayi kita. Gizinya tetap masuk ke perut anak bayi kita gitu loh, Mam. Nah, kalau udah mulai matang, dagingnya itu akan empuk, dipotong tuh gampang. Saatnya kita matikan kompor dan kita masukin daun sawinya. Daun sawinya ini kita masukin belakangan, soalnya dia cepet banget matang. Kalau batangnya tadi udah dimasukin dulu. Terus biar makin gak amis dan rasanya makin enak, kita bisa tambahkan jeruk nipis. 2 juga gak apa-apa. Hati-hati ya dengan bijinya, Mams, teman-teman, karena rasanya gak enak banget. Terus bisa bikin bayi kesedak juga kan, karena dia keras, kecil kayak gitu. Oke, ini udah matang. Sayur-sayurnya juga udah matang, jeruknya juga. Saatnya diangkat. Untuk lemak tambahannya, kita bisa gunakan minyak kelapa yang virgin atau kita bisa juga kasih butter. Butter juga enak dan nambah rasa. Dan siap diberikan kepada anak bayi kita dengan tambahan karbohidrat tentu saja, misalnya bubur nasi, atau yang lainnya. Baunya sedap banget. Rasanya juga enak, gurih-gurih, ada asam-asamnya, ada asinnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.